Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Marsudi dengan NIM 0805 11 82 32 80 70. Dari kelas B, di sini saya akan membuat video pembelajaran mata kuliah Oceanographic Fisika ya dengan materi yaitu kesetimbangan bahan di laut. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan kesetimbangan bahan di laut, yaitu memahami keseimbangan ekosistem. Laut adalah ekosistem yang kompleks dan dinamis, tempat berbagai proses fisik, kimia, fisika, biologi saling berinteraksi. Kesetimbangan bahan di laut merujuk pada keadaan di mana masuknya dan keluarnya suatu bahan seperti nutrisi, karbon, atau polutan berada dalam keadaan seimbang. Memahami kesetimbangan ini penting untuk menjaga kesehatan dan keberlanjutan ekosistem di laut. Mari kita pelajari lebih lanjut tentang konsep penting ini. Yaitu ada siklus biogeokimia, yaitu sebagai jantung kesetimbangan bahan. Siklus biogeokimia ini terbagi menjadi 3, yaitu ada siklus nitrogen, siklus fosfor, dan siklus karbon. Siklus nitrogen. Nitrogen adalah nutrisi yang penting bagi pertumbuhan fitoplankton sebagai produsen utama di laut. Siklus nitrogen melibatkan proses fiksasi nitrogen, nitrifikasi, dan denitrifikasi beserta asimilasi oleh organisme laut. Gangguan pada siklus ini dapat menyebabkan ledakan alga yang berbahaya atau zona mati. Selanjutnya itu ada siklus fosfor. Fosfor juga merupakan nutrisi penting yang membatasi pertumbuhan fitoplankton di bawah wilayah laut. Sumber utama fosfor adalah pelapukan bebatuan dan limpasan dari daratan. Kelebihan fosfor dapat menyebabkan eutrofikasi, yaitu peningkatan pertumbuhan alga yang berlebihan. Yang ketiga itu ada siklus karbon. Laut adalah penyerap karbon dioksida atau CO2 utama dari atmosfer. Siklus karbon di laut melibatkan proses fotosintesis oleh fitoplankton, respirasi oleh organisme laut, dan pengendapan karbonat di dasar laut. Peningkatan karbon dioksida ini di atmosfer menyebabkan pengasaman laut. Selanjutnya itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan di laut. Yang pertama itu proses fisik. Arus laut, upwelling dan downwelling, memainkan peran penting dalam mendistribusikan nutrisi dan bahan lainnya di laut. Upwelling membawa nutrisi dari dasar laut ke permukaan mendukung produktivitas tinggi. Yang kedua, aktivitas biologi fitoplankton, zooplankton, dan organisme laut lainnya memengaruhi kesetimbangan bahan melalui proses fotosintesis, respirasi, makan, dan ekskreasi. Interaksi antara berbagai organisme membentuk jaringan makanan laut. Yang ketiga itu ada aktivitas manusia. Polusi dari limbah industri, pertanian, dan domestik dapat mengganggu kesetimbangan bahan-bahan di laut. Limbah nutrisi, logam berat, dan bahan kimia beracun dapat mencemari ekosistem laut. Nah, sekarang kita akan membahas dampak perubahan iklim terhadap kesetimbangan bahan. Yang pertama itu ada peningkatan suhu. Peningkatan suhu air laut dapat mengubah laju reaksi kimia dan metabolisme organisme laut, memengaruhi siklus biogeokimia serta kesetimbangan bahan. Yang kedua ada pengasaman laut. Peningkatan karbon dioksida di atmosfer menyebabkan pengasaman laut yang dapat mengganggu kemampuan organisme laut untuk membentuk kerangka dan cangkang karbonat. Ini juga dapat berpengaruh pada pertumbuhan terumbu karang serta organisme moluska lainnya. Yang ketiga itu ada perubahan arus laut. Perubahan iklim dapat memengaruhi pola arus laut.
memengaruhi distribusi nutrisi dan bahan lainnya di laut, serta memengaruhi produktivitas perairan. Selanjutnya itu ada polusi laut, ancaman terhadap kesetimbangan bahan. Yang pertama itu ada limbah nutrisi. Limbah nutrisi dari pertanian dan limbah domestik dapat menyebabkan eutrofikasi, ledakan alga berbahaya, dan zona mati di laut. Mengurangi penggunaan pupuk dan meningkatkan pengolahan limbah dapat membantu mengurangi masalah ini. Yang kedua itu ada polusi plastik. Polusi plastik adalah masalah global yang serius dengan jutaan ton plastik memasuki laut setiap tahun. Plastik-plastik ini dapat membahayakan kehidupan laut melalui jeratan, konsumsi, atau pelepasan bahan kimia beracun. Seperti contoh pada gambar berikut yaitu penyu dengan berbagai sampah plastik. Yang ketiga itu ada logam berat dan bahan kimia beracun. Limbah industri dan pertambangan dapat melepaskan logam berat dan bahaya kimia beracun ke laut. Bahan-bahan ini dapat terakumulasi dalam jaringan organisme laut dan membahayakan kesehatan manusia yang mengonsumsi makanan laut yang terkontaminasi. Misalkan, ada beberapa ikan yang terkontaminasi oleh logam berat dan bahan kimia beracun. Itu juga dapat membahayakan manusia sebagai pengkonsumsi ikan tersebut nantinya. Selanjutnya itu ada pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan. Itu dapat kita lakukan dengan cara yang pertama yaitu pengurangan polusi. Mengurangi polusi dari sumber darat dan laut adalah langkah penting untuk menjaga kesetimbangan bahan di laut. Ini melibatkan pengelolaan limbah yang efektif, penggunaan pupuk yang bertanggung jawab, serta pengendalian polusi industri. Yang kedua itu ada perlindungan habitat. Melindungi habitat laut yang penting seperti terumbu karang, hutan bakau, dan padang lamun dapat membantu menjaga keanekaragaman hayati dan fungsi ekosistem laut. Ini melibatkan pembentukan kawasan konservasi laut dan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan. Dan yang ketiga itu ada pengelolaan perikanan. Mengelola perikanan secara berkelanjutan dapat membantu menjaga populasi ikan yang sehat dan mencegah penangkapan ikan yang melibatkan pengaturan kuota penangkapan, penerapan alat tangkap yang selektif, dan pemantauan populasi ikan. Ini juga dapat kita jalankan melalui peraturan-peraturan yang mengatur tentang penangkapan ikan, seperti pelarangan penggunaan pukat harimau yang dapat merusak ekosistem laut serta menangkap ikan-ikan yang berlebih. Selanjutnya itu ada teknologi untuk memantau kesetimbangan bahan. Yang pertama itu ada sensor jarak jauh. Satelit dan sensor jarak jauh lainnya dapat digunakan untuk memantau suhu air, salinitas, konsentrasi klorofil, dan parameter lainnya yang memengaruhi kesetimbangan bahan. Yang kedua itu ada buoy dan glider. Buoy dan glider dapat digunakan untuk mengumpulkan data real time seperti kondisi laut, termasuk suhu, salinitas, arus, dan konsentrasi nutrisi. Yang ketiga itu ada analisis kimia. Analisis kimia sampel air laut dapat digunakan untuk mengukur konsentrasi nutrisi, logam berat, dan bahan kimia beracun lainnya. Nah, adapun peran ilmuwan dalam menjaga keseimbangan bahan, yaitu melalui penelitian. Ilmuwan melakukan penelitian untuk memahami proses-proses yang mempengaruhi keseimbangan bahan di laut. Penelitian ini membantu mengidentifikasi masalah dan mengembangkan solusi. Yang kedua itu dengan cara pemantauan. Ilmuwan memantau kondisi laut untuk mendeteksi perubahan dalam keseimbangan bahan. Pemantauan ini membantu mengidentifikasi tren dan menilai efektivitas tindakan pengelolaan. Yang ketiga itu ada edukasi. Ilmuwan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga keseimbangan bahan di laut
Edukasi ini membantu meningkatkan kesadaran dan mendorong tindakan yang bertanggung jawab. Inilah beberapa kesetimbangan bahan dan kehidupan laut. Yang pertama itu ada fitoplankton, yang kedua ada zooplankton, yang ketiga ada ikan. Kesetimbangan bahan adalah fondasi kehidupan di laut. Fitoplankton sebagai produsen utama membutuhkan nutrisi yang cukup untuk tumbuh dan mendukung jaringan makanan laut. Zooplankton memakan fitoplankton dan ikan memakan zooplankton. Gangguan pada kesetimbangan bahan dapat mengganggu seluruh jaringan makanan. Misalkan pertumbuhan yang cepat terhadap fitoplankton menyebabkan zooplankton tidak bisa mengontrol fitoplankton untuk dimakan. Kesimpulannya yaitu menjaga laut yang sehat. Kesetimbangan bahan di laut adalah konsep penting yang perlu dipahami untuk menjaga kesehatan dan keberlanjutan ekosistem laut. Dengan mengurangi polusi, melindungi habitat, dan mengelola sumber daya laut secara berkelanjutan, kita dapat membantu menjaga kesetimbangan dan memastikan laut yang sehat bagi generasi mendatang. Mari kita bersama-sama menjaga laut kita. Mungkin sekian video pembelajaran dari saya tentang kesetimbangan bahan di laut. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.